thank you. Fix you ya. Fix your AI. Oke. Kita sudah semakin lapar nih. Iya. Cek. Oke, jadi untuk menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi, bahwa kita semua ini tidak bisa lepas dari teknologi, terutama yang namanya AI, blockchain, dan lain sebagainya. Dan juga sudah disampaikan tadi bahwa teknologi-teknologi seperti ini bagus, tapi juga mempunyai sisi-sisi yang gelap kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Dan ternyata dari survei mengatakan bahwa faktor kunci keberhasilan penerapan AI yang nomor satu dari berbagai macam survei adalah aspek SDM-nya, Pak. Jadi mempersiapkan SDM itu adalah faktor kunci, gitu ya. Jadi teknologi bisa kita beli, data juga bisa kita beli, tetapi kalau kemudian kita tidak memiliki kemampuan, kompetensi dan lain sebagainya, maka justru AI ini bukannya memberikan manfaat, tapi istilahnya malah memberikan banyak mudaratnya gitu. Karena nanti kita bukan cuman salah operasional dan lain sebagainya, tetapi nanti kita bisa bersinggungan dengan aspek hukum, ya. Oleh karena itu kita tunjukkan tayangan bagaimana mempersiapkan SDM kita, bagaimana mengadopsi teknologi yang kelihatannya demikian kompleksnya, tapi sebenarnya kalau kita punya metode yang rapi, tertata, sistematis, maka insya Allah itu menjadi mudah. Coba kita lihat tayangannya. Apakah talent Anda merasa kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan atau mempelajari sesuatu yang baru sendirian sehingga tugas-tugas pun tertunda dan berdampak pada kesenjangan keterampilan? Faktanya, belajar hanya mendengarkan dan membaca itu tidak efektif. Di dalam learning pyramid ini, terdapat beberapa metode pembelajaran beserta tingkatan efektivitasnya. Efektivitas dari mendengarkan informasi saat pembelajaran hanya 5%. Lebih kecil dibandingkan jika kita bisa mengajarkan orang lain, efektivitasnya bisa mencapai 90%. Lalu, metode mana yang tepat untuk para talent? RBX, Ruang Belajar Enixindo, merupakan metode belajar yang tepat untuk mengembangkan skill dan menumbuhkan potensi dari setiap talent. Dengan menggabungkan kelebihan dari metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus, serta menggabungkan seluruh metode learning pyramid, terciptalah metode pembelajaran baru yaitu RBX, yang dirancang khusus agar proses pemahaman materi yang diajarkan efisien dan berfokus dalam meningkatkan kemampuan peserta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan perusahaan sesuai dengan peran mereka. Tapi, apakah Anda sudah bisa menentukan training yang tepat untuk para talent? Kamu ikut training NLP ya? Natural Language Processing. Ini keren banget karena perusahaan kita bisa bikin generatif AI sendiri. Pelatihannya mulai tanggal 30 besok, oke? Siap-siap ya. Aduh, materi advance lagi. Mana belum nyampe segitu. Gak bisa nolak ini mah. Aduh, susah banget ya. Training gak sesuai sama kerjaan. Gimana trainingnya? Berarti udah bisa dong diterapin di perusahaan kita? Sebelumnya saya belum terlalu paham sih Bu. Saya baru belajar fundamentalnya aja. Loh gimana sih? Bukannya itu relate ya sama kerjaan kamu? Ya, saya kan ikutin arahan Ibu aja, sesuai sama arahan Ibu. Jadi saya ikutin trainingnya deh. Loh namanya ikut training, berarti harusnya jadi bisa dong. Dan itu kan ada basic dari pendidikan kamu. Ya, saya kan ikutin arahan Ibu aja tadi. Sebagai HR, Anda harus tahu dulu nih pekerjaan dari para karyawan, khususnya di bidang IT. Jangan sampai kasus-kasus atau isu-isu seperti ini terjadi di perusahaanmu. Maka dari itu, untuk menentukan pelatihan yang tepat, Anda harus melewati langkah-langkah berikut ini. 1. Analisa job role.
mulai dari menyeleksi occupational framework dari berbagai sumber yang kredibel seperti ONET dan KKNI untuk menentukan role yang paling cocok diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan framework yang dipilih, Anda dapat memahami deskripsi, kategori, serta tugas-tugas dari posisi tersebut. 2. Identifikasi kompetensi. Mulai dari menyeleksi kompetensi framework untuk menetapkan kompetensi dari suatu role yang bisa digunakan dalam perusahaan berdasarkan acuan kompetensi framework internasional seperti SFIA maupun yang nasional yaitu SKKNI. Kemudian Anda memilih kombinasi kompetensi yang sekiranya sesuai dengan job role beserta prasyaratnya seperti knowledge, skill, dan attitude untuk masing-masing kompetensi. 3. Pemetaan. Memetakan job role ke kompetensinya berdasarkan tugas-tugas yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. 4. Assessment. Assessment dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dari suatu job role dalam melakukan suatu pekerjaan. Uji kompetensi ini bisa dilakukan berjenjang mulai dari uji materi, wawancara, dan praktek sesuai dengan kebutuhan. 5. Analisa gap. Berdasarkan hasil asesmen, bisa diukur gap kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan kompetensi dari job role-nya. Gap ini menjadi dasar untuk merencanakan strategi dalam peningkatan skill dan knowledge melalui intervensi seperti pelatihan, bimbingan, dan sebagainya. 6. Pelatihan. Pelatihan yang fleksibel dapat meningkatkan efektivitas belajar tanpa mengganggu pekerjaan. Pelatihan dengan menggunakan metode RBX merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan skill dan mengembangkan potensi dari setiap talent. RBX dirancang khusus dengan 4 metode pembelajaran, yaitu instruksi yang berisikan materi yang berfokus pada pendalaman core knowledge yang dikemas dalam video berbasis micro-teaching dan micro-learning yang memudahkan peserta saat pembelajaran mandiri. Pendalaman materi yang dipandu oleh expert secara real-time yang berfokus pada pengembangan skill dengan mengerjakan studi kasus dan problem solving. Lalu terdapat aktivitas di mana para peserta mendapatkan akses bahan ajar core dan supporting knowledge yang dapat dipelajari kembali secara mandiri, sistematis, dan terukur. Dan yang terakhir, kolaboratif. Peserta dapat berkolaborasi atau berdiskusi dengan menggunakan metode khusus untuk hasil belajar yang optimal. Dengan RBX, perusahaan dapat mengatasi tantangan kesenjangan keterampilan dan memiliki talent dengan skill yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Masa depan dengan kesuksesan perusahaan bergantung pada investasi yang tepat dalam pengembangan talent. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, mari pastikan perusahaan memiliki talent yang siap menghadapi tantangan teknologi masa depan. Langkah ketujuh setelah pelatihan yaitu asesmen pasca pelatihan. Melakukan uji kompetensi kembali untuk mengukur efektivitas dari hasil belajar setelah melakukan pelatihan. Yang kedelapan ada review maturitas. Mengkaji maturitas pengembangan SDM untuk mengetahui strategi jangka panjang dari hasil kompetensi suatu job role. Ini merupakan penerapan suatu upaya berkesinambungan untuk memperbaiki atau continuous improvement. 9. Evaluasi program. Menganalisis keseluruhan hasil pelatihan mulai dari programnya, feedback terkait pengembangan SDM, hingga perencanaan peningkatan maturitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan perusahaan di masa mendatang. Mari siapkan talent yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi masa depan bersama Enixindo. English People Excellent, be expert with Enixindo. Oke, terima kasih. Ya, tadi tayangan singkat tentang RBX, Ruang Belajar Enixindo. Kita sudah 33 tahun melakukan pelatihan ini dan sedikit banyak kita melihat faktor-faktor yang menentukan dalam hal membawakan pembelajaran yang baik gitu ya. Di antaranya adalah kita menyadari bahwa setiap orang punya aptitude yang berbeda. Ada yang bisa mengerti dalam sebentar aja gitu, dia nggak usah belajar lama-lama, tapi udah cukup jelas dia langsung ngerti gitu. Ada juga yang lambat. Nah, yang lambat ini bukan berarti dia tidak
tidak produktif atau nantinya, tapi dia memang membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang teman-teman yang lain. Itu kan anugerah dari Tuhan ya. Jadi ada yang memang otaknya cerdas, kemudian bisa menyerap dalam waktu singkat, dan ada yang lebih lambat gitu ya. Nah, kita melihat bahwa dalam seluruh tayangan kita ini yang paling penting adalah sebetulnya teori dari bagaimana mempelajari sesuatu dan menyimpannya di kepala kita. Kalau kita lihat ada otak kiri, otak kanan ya. Jadi sebetulnya yang penting adalah bagaimana kita mendorong apa yang kita pelajari itu supaya lengket di memori jangka panjang. Biasanya kita cuma memori jangka pendek. Nah, supaya dia masuk ke memori jangka panjang, ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Misalnya mengulang pembelajaran, mengulang. Oh besok mau ujian, kita ulang lagi. Kita udah bisa ulang lagi. Itu sebetulnya dalam rangka mendorong kemampuan kita dari memori sementara ke memori jangka panjang. Jadi kita nanti udah pede, nggak usah belajar lagi, kita masih tahu. Nah itu adalah problematik yang kita hadapi dalam memberikan pelatihan. Bagaimana caranya supaya materi-materi yang diberikan itu menarik. Ya. Makanya ada games, ada segala macam, ada quiz yang merupakan kadang-kadang quiz itu mempelajari terminologi. Ya. Terminologi itu nggak ada jalan lain kecuali dihafalkan. Ya. Kalau Pancasila 1 sampai 5 nggak ada obatnya untuk supaya Anda bisa hafal Pancasila. Kalau nggak dihafalkan gitu, ya kita harus hafal 1, 2, 3, 4. Begitu juga di IT tentunya ada terminologi yang memang harus dihafalkan. Tapi lebih banyak yang harus dimengerti dengan lab. Dengan adanya lab, ada percobaan-percobaan, kita bisa. Dan ada lagi yang bisa dilakukan dengan kolaborasi. Anda tahu kalau kita berempat berdiskusi dan tidak saling kenal, ya misalnya, itu kita akan malu kalau kita ditanya, kita nggak bisa jawab gitu. Jadi kita harus membacanya lebih seksama, kemudian kita melakukan kolaborasi. Saya menguasai hal ini, kamu menguasai hal yang itu, coba kita tukar pengetahuan kita. Jadi kolaborasi ternyata merupakan sebuah faktor yang penting dalam mendorong pengetahuan kita ke memori jangka panjang. Ya, jadi otak kiri, otak kanan. Ya, otak kiri itu apa di teknik ya? Otak kanan? Yang musik itu yang mana? Yang kanan. Ya, jadi balance ya. Jadi kita bilang jangan belajar terus santai. Gitu. Ada yang santainya ke kafe-kafe ya, di kafe joget-joget di kafe ya, itu santai juga ya? Nih. Kalau santai di mana? Bisa. Bisa juga bisa. Karena kan mendengarkan musik, begitu Pak Ivi. Jadi ada pencerahan gitu. Jadi memang kadang-kadang itu harus balance antara kiri dan kanan. Jadi supaya kita bisa lebih produktif, lebih kreatif. Nah, jadi kurang lebih demikian. Siapa yang mau ke depan sini? Enggak, semuanya. Mungkin semua gestar ya, mungkin narasumber gestar. semuanya diharapkan untuk segera bisa naik. Termasuk, mohon maaf Profesor Hamam, boleh naik lagi untuk menerangkan. Kali ini bukan pidato, tapi joget-joget nanti. Fix You, kali ini Pak Hamam Fix You versi koplo. Nah, satu lagi yang saya ingat ya, mungkin Mbak Ut setuju. Kita misalnya butuh suatu expertise, ada orang yang pinter dan jago, lalu dia ini diambil, disuruh ngajar, bisa nggak? Maksudnya pakai orang suruh ngajar, itu susah karena dia nganggap yang diajar tuh pinter semua seperti dia gitu. harusnya bukan teach tapi inspire. Nah, gitu ya. itu yang membuat kita merasa bahwa di situ ada satu gap yang harus diisi gitu ya. Ya. Betul. Kata Pak Di, kalau Pak Di bilang betul, udah pasti Berarti betulnya. Ini silakan Pak Di. Ya, kita wrap up dari semua ini. Ya. Mungkin dengan maksudnya closing? Iya, Closing statement. Closing statement dimulai dari Ibu Adi Utarini. Closing statement tentang AI ya. AI itu juga masuk di dunia saya, pendidikan kesehatan gitu ya. Dan kalau saya pikir bersyukur sekali ada teknologi AI karena terus manusia dibebaskan dan dia lebih diberi kesempatan untuk menunjukkan hal-hal yang
ini memang kelasnya manusia gitu. Kompetensinya memang harusnya di level itu. Ya, jadi beyond AI. Itu yang harus kita cari gitu. Area di mana kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Kalau nyuntik nyamuk bisa nggak AI? Dokter kan diagnosis katanya bisa dibantu ya. Oke lah dibantu. Tapi justifikasinya keputusan akhirnya enggak, itu tetap harus manusia, dilakukan oleh manusia. Iya, kalau saya dari kacamata kegelapan tadi ya, jadi kita akan mengalami masa-masa ketidaktahuan, kegelapan itu adalah hal yang normal. Jadi jangan kaget, jangan takut bahwa kita akan mengalami masa kesulitan, bahwa kita harus berhati-hati dalam mengadopsi AI-nya ini, ada risiko, ada macam-macam lah gitu ya. Tapi poin saya adalah jangan takut, karena memang ini zaman kegelapan, ya memang zaman kegelapan, semuanya sama, ketidaktahuan kita meraba-raba, tapi ini adalah sebuah opportunity ya. Kalau saya kacamatanya, hati-hati, gelap, nggak tahu ini. Tapi lebih baik manusia versus AI, bukan manusia versus manusia plus AI. Nah itu kalau itu poin saya itu. Oke. Gitu deh. Pak Hamam. Ya, saya kalau kesempatan closing ini ingin mengajak kita semua, ayo kita sama-sama membangun ekosistem inovasi AI. Ya, karena kita berharap bahwa ekosistem dengan inovasi yang terus-menerus gitu ya dari kita untuk kita, maka insya Allah kita akan juga bisa mewujudkan visi untuk menjadi negara seperti yang dicita-citakan. Indonesia Emas 2045. Kalaupun bukan kita-kita, tapi kita paling tidak we are putting our milestone di situ. Untuk yang lainnya maju ya. Berjalan terus ke depan ya. Jadi saya suka dengan istilah tagline yang diambil oleh ITU sekarang ini. AI for good gitu. AI for SDG, for Sustainable Development Goals. Jadi saya kira mari kita sama-sama membangun, karena bukan tidak bisa sendiri untuk kita ini. Kita harus merangkul semua, mengambil semua, inklusif. Karena ini kita bicara tentang AI for humanity. Yes. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin ya kita wrapping juga, dan tim sales kita ada di sini. Ibu Gali di mana? Halo, Bu Gali. Ada stafnya semua? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mengundang tamu-tamu kita yang terhormat hari ini, dan mudah-mudahan berkesan. Dan jadi kalau saya bikin closing speech ini closing deal ya di situ ya. Closing deal. Closing deal di sana. Jadi saya harapkan bahwa Anda mempercayakan Inixindo untuk mencari cerita harapan tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan trust yang kita perlukan dari Anda semua. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ifik. Tapi Pak Ifik, ini di closing segmen ini Inixindo ingin memberikan tanda mata untuk para narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk Profesor Dr. Adi Utarini, terima kasih Prof. Terima kasih untuk inspirasinya. Dan terima kasih juga untuk Dr. Budi Raharjo. Terima kasih dokter sudah bermain musik bersama kita juga. Dan Profesor Dr. Hamam Riza, terima kasih. Semoga kita semua bisa bekerja sama untuk memajukan Indonesia dan AI lebih ke depan lagi. Foto. Thank you, foto dulu. Yeay. Oke, terima kasih. Ini acara baru akan dimulai. Iya, sebenarnya. belum kelar, Betul, benar sekali ya. Pak Didi. Jadi kalau tadi kita lebih banyak mendengarkan, sekarang ini acara untuk Bapak Ibu semuanya, karena kita akan aktif mengaplikasikan apa yang sudah kita sampaikan di depan.
Di meja Bapak Ibu ini ada buku. Buku itu sebenarnya menjelaskan secara summary apa yang tadi sudah disampaikan, gitu ya. Kemudian kita akan praktekkan langsung masing-masing. Jadi kita sudah bagi per table itu ada 1 tim itu 4 orang, gitu ya. Kita akan bermain, sekaligus kita akan mengimplementasikan yang namanya active learning, ya. Nah, tetapi tadinya saya udah langsung mulai aja, tapi saya lupa bahwa salah satu narasumber kita ini ibu dokter. Ibu dokter mengatakan bahwa sebelum otak kita diasah, kayaknya kita perlu pemanasan deh. Gitu ya Bu, Prof? Betul, oleh karena itu Prof. Adi Utari ini akan memimpin pemanasan itu untuk kita, biar agak lebih santai ya Pak Didi ya. Mungkin bukan hanya profesor yang naik ke atas panggung. Okay. Profesor bisa ajak siapa aja teman-teman yang ada di sini. Teman-teman sales. Oke, untuk semua guest star dan juga mungkin tim dari Inixindo ingin mempersembahkan sesuatu yang sangat spesial buat hadirin tamu undangan yang di sini sebelum kita memulai game yang luar biasa inspiratif juga. Coba mana senyumnya, lapar ya? Senyumnya mana? Senyumnya mana? Ayo kita nih sekarang kita mau apa nih, kita dance. Boleh berdiri? Berdiri lebih semangat lagi. Mana, halo? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Kita dibantu oleh pimpinan Inixindo cabang Bandung, Yes. Pak Ray Manurung sebagai lead vocals. Pak Ray, thank you. Maju. Ya. Sesuai dengan tema acara ini, Empower in Harmony Orchestrating Digital Competency for Future Challenges. Jadi harus semangat, oke? Silahkan. Para tim di panggung aja kan? Ya, yuk di panggung. Langsung di panggung, supaya kelihatan dari ini. Ya, sini. Tengah. Ya. Jangan loncat-loncat ya. Semua tangannya boleh tepuk tangan di atas. Hey! Berdansa dan
nih sama peserta yang di sini? Kenapa pada diem? Profesor aja joget-joget. Boleh minta refnya sedikit aja? Di mana Om Ipik? Segitu ya? Oh gini ya, oh hip hip hura. Cuman bilang hura-hura aja, kalau nanti makanannya saya ambil lagi nih ya. Jangan males. Ya Prof ya. Oh hip hip hura 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 hura. Oh lebih kencang. Aku suka dia, suka dia. Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Sungguh suka dia. Suka dia. Sungguh jatuh cinta. Jatuh cinta. Dia pun menanti cinta bersemi di hati. Di hati ada Inik Sindo. Di hati ada Inik Sindo. Sarang Ilpa. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Oke, udah panas? Oke. Saya akan memberikan cara main gamenya. Untuk itu, sambil ditayangkan videonya, teman-teman panitia minta tolong agar mejanya dibersihin, ya, sambil supaya kita punya tempat yang cukup luas. Jadi silahkan Mas di clear up table-nya. Oke, jadi ceritanya perusahaan bapak-bapak ini, bapak ibu, itu sedang punya tantangan untuk mengimplementasikan AI di tempatnya masing-masing. Dan biasanya ini dikarenakan karena kebutuhan bisnis, karena tuntutan, karena regulasi dan lain sebagainya. Dan biasanya juga maka yang disuruh menyiapkan timnya, biasanya ada beberapa role di sini, gitu ya. Yaitu ada 4 pemangku kepentingan yang paling prioritas biasanya untuk diserahi tugas ini, gitu ya. Untuk mengimplementasikan AI. Next. Ya, next. Nah, tentunya keempat personil ini harus bahu-membahu kerjasama, ya. Pekerjaan seperti AI ini pekerjaan yang demikian kompleks yang nggak mungkin dikerjakan sendirian. Kita masing-masing ini nanti akan merepresentasikan 4 personil itu yang mendapatkan tugas dari perusahaan kita untuk bagaimana solve future challenge, solve kompleks teknologi dengan membangun tim yang begitu kuat. Kebetulan yang kita contohkan di sini ada 4 fungsi yang selama ini pasti ada, yaitu HR, manager atau HR director atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap HR di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian karena HR ini juga tugas utamanya adalah mengembangkan talenta, maka tentunya ada yang bertanggung jawab terhadap pengembangan talenta. Bolehlah namanya training manager atau talent development atau apapun istilahnya. Pokoknya orang ini yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa talentnya ready. Gitu. Tentunya kalau kita bicara teknologi terkini, ya nggak bisa lepas dari orang yang bertanggung jawab di bidang digital, teknologi, dan IT dong gitu ya. Jadi ada dia juga. Nah, guna mengatasi sisi gelap tadi, terutama kalau Bapak Ibu sekarang familiar dengan yang namanya Undang-Undang nomor 27 kalau nggak salah tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Aspek AI ini kalau out of control, maka kita akan bisa kena sanksi dari perlindungan data pribadi. Oleh karena itu harus ada si legal atau siapapun yang bertanggung sebagai legal advisor. Sambil dibantu di clear up ya table-nya. Mungkin dibantu teman-teman yang di dapur juga. Karena
kita ininya banyak, pernak-perniknya banyak. Oke, next. Nah, mereka mewakili tim yang harus bahu-membahu. Tentunya kalau di perusahaan sebesar punya perusahaan Bapak Ibu, orangnya nggak cuma 4 ini, pasti lebih banyak lagi kan gitu ya. Mereka harus bekerja bahu-membahu untuk menyelesaikan kasus-kasus di AI, gitu ya. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh kasusnya. Ternyata perusahaan, ini salah satu contoh ya. Perusahaan itu ingin membangun strategi dan arsitektur IT yang memberikan integrasi AI ke dalam infrastrukturnya. Wah ribet nih ya, gitu. Nanya orang IT, bisa nggak? Bisa sih, gitu ya. Tapi saya perlu orang, gitu kan biasanya ya, gitu. Perlu orangnya seperti apa? Nah, maka kita perlu role. Untuk apa? Supaya bisa menyusun roadmap teknologi untuk AI, untuk bisa mengevaluasi platform AI-nya dan mengintegrasikan solusinya ke infrastruktur. Maka dia perlu role atau orang. Role-nya yang mana? Yang hijau sama kuning itu. Ya. Jadi kita perlu dia itu kalau untuk case seperti ini. Maka berempat ini bekerja sama, jadi itu kebutuhannya itu dari kebutuhan perusahaan next ya. Lalu kegiatannya, lalu kemudian ini role yang dibutuhkan untuk bisa kegiatan itu mulai dilakukan. Ya. Jadi begitu ya. Dan ini tugasnya berempat ini untuk berkolaborasi. Ya. Oke, next. Nah, role-nya apa aja? Ternyata untuk kasus tadi butuh seorang enterprise architect dan AI specialist. Nah, ini tadi yang dijelaskan di atas bahwa untuk menentukan role itu kita harus mempelajari yang namanya occupational framework. Nah, kebetulan di dunia itu ada ONET, ada SFAE, segala macam. Di Indonesia itu ada KKNI, lalu ada peta okupasi yang salah satu penyusunnya adalah Profesor Eko. Mana Profesor Eko ya? Hah? Prof. Eko Budiarjo tadi? Mana? Nah gitu ya. Ada sebenarnya, jadi kita bisa mengacu ke situ. Ya, untuk bisa tahu, oh role-role apa aja. Jadi dia membutuhkan itu ya, untuk case yang tadi. Tapi role itu kan cuma sekedar label ya, jabatan. Kita mesti tahu dia tugasnya apa, gitu kan. Tugasnya adalah next, melakukan A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Next. Oke, nah untuk melakukan A, B, C, D, E, dia perlu skill dong, ya kan? Skillnya itu apa? Skill enterprise architecture, skill information security, skill data science, skill artificial intelligence, skill infrastruktur, skill segala macam. Oleh karena itu dia perlu punya skill. Karena kalau role itu nggak punya skill, maka role-nya tidak bisa bekerja efektif kan? Gitu ya. Jadi untuk sebuah case diperlukan role mesti punya skill. Cara tahu skillnya dari mana? Banyak standarnya juga tadi di video tayang sudah ada ya, pakai SFIA, bisa pakai SKKNI, bisa pakai segala macam. Gitu ya. Nah kemudian skill sudah kita identifikasi. Maka bagaimana saya bisa memastikan bahwa si yang punya role itu skillnya aktif. Ya kan? Karena kalau skillnya cuma kita on paper doang, dia tetap nggak bisa kerja dong. Maka skill itu harus ditransfer ke dalam dirinya, ya, supaya dia memiliki skill tersebut untuk diaplikasikannya. Oleh karena itu dia mesti ngapain? Mesti belajar. Belajar apa? Belajar yang dibutuhkan oleh si skill tersebut. Supaya bisa membuat role-nya berguna dan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Jadi oleh karena itu skill yang tadi itu yang masih belum belajar, maka skillnya itu bentuknya miring gitu ya. Jadi belum aktif skillnya ya. Gitu. Oleh karena itu dia apa? Dia mesti belajar. Belajar apa? Kalau dia project management dan leadership dalam konteks infrastruktur tadi, dia akan belajar yang namanya infrastructure learning path. Nanti ada pelajarannya tuh mulai dari operating system, network dan lain sebagainya. Tapi dia harus tahu, oh itulah learning aspek
yang perlu diketahui untuk mengaktifkan skill project management and leadership tadi dalam konteks case yang membangun AI infrastructure. Kemudian untuk yang information and IT infrastructure, dia perlu skill yang namanya dia perlu belajar yang namanya data science. Ada banyak tuh pelajarannya ya. Data science modeling, data visualization, dan lain sebagainya. Itu semua ada di data science learning path. Oke? Tentunya perlu dipelajari dan juga perlu mempelajari software development learning path. Ya kan? Karena dia harus mengerti programming dan lain sebagainya gitu ya. Jadi learning path ini akan membangun skillnya. Sehingga kalau sudah dipelajari, dia menjadi sebuah skill yang aktif dengan dia skillnya tegak gitu ya. Kalau skillnya aktif maka role-nya juga akan aktif pula gitu ya. Kita switch balik, nah maka si enterprise architect dan AI spesialis ini siap bekerja. Ya, ketika dia siap bekerja maka dia akan siap untuk menyelesaikan case yang diberikan kepada dia tadi. Nah tugas kita adalah membangun tim itu. Ya. Karena AI dan berbagai macam kompleks teknologi yang lain nggak bisa diselesaikan oleh satu individu, tapi diselesaikan oleh tim. Kayak kita bangun tim sepak bola lah, nggak mungkin isinya penyerang semua atau gelandang semua atau kiper semua kan gitu ya. Jadi harus ada role-nya masing-masing. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan itu dari sekarang. Oke? Nah, dengan demikian diharapkan case ini bisa solve. Nah, di hadapan Bapak Ibu semua, kita memberikan challenge untuk kemudian bagaimana kita akan solving all the complex case dengan membangun tim ya yang memiliki role yang sesuai, memiliki skill yang sesuai dengan tahu belajar apa yang sesuai. Gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Oke? Nah, ini adalah teamwork. Jadi bukan kerja sendiri-sendiri. Jadi masing-masing meja ini bekerja sama. Ya, Mbak, kayaknya maksudnya minumannya segala macam mungkin dibantu diangkat gitu supaya enak ininya posisinya gitu ya. Boleh dibantu nggak Pak? Ya gitu. Supaya bapak-bapaknya enak ininya ngaturnya. Kalau nggak terlalu penuh. Kalau nggak teman-teman bantu dah ya, yuk. Oke, nah. Oke, bagaimana kita mulai menyelesaikan masalah? Di table Bapak itu nanti akan ada acak materi-materi belajar ya dengan berbagai macam learning path ya. Ada yang infrastructure, ada enterprise architect, ada data science, ada project management, ada software development yang acak. Ini seperti kalau Bapak Ibu sekarang belanja training, macam-macam pilihannya ya kan. Di internet ada ratusan bahkan ribuan provider yang memberikan berbagai macam materi-materi pelatihan. Tentunya pertanyaannya adalah pasti semuanya bagus. Tetapi kita kan mesti tahu yang mana. Maka materi yang bagus adalah yang dibutuhkan oleh skillnya. Oke, gitu ya. Nah, jadi setupnya adalah di buku-buku Bapak Ibu itu ada role, ya. Jadi nah itu bisa dikletek role-nya. Ya. Jadi role-nya, ada role yang 4 ini ya. Yang tim intinya nih yang bangun tim. Nah gitu. Di situ ada HR manager, ada training manager, ada IT manager, dan ada legal advisor. Silahkan tukeran kalau nggak cocok role-nya sama teman satu tim. Ya, aku nggak cocok nih legal, boleh tukeran nama yang lain. Silakan. Ya. Mau ikut main? Enggak. Oke. Saya lanjut ya, perhatikan dulu ke depan. Cara mainnya ya. Yang penting nomor 1 adalah pilih perannya dulu sebagai apa. Oke. Jadi harus ada satu yang jadi HR manager, harus ada satu yang jadi
Cuman tunggu Mbak Disa, itunya jangan ditumpuk dulu kayak gitu Mbak Disa. Ya. Jadi di ini dulu. Kita mau pemanasan dulu. Tadi kan kita udah pemanasan pakai Hibibura. Kita sekarang pemanasan pakai satu metode yang lain dulu, biar Bapak panas dulu sebelum ini yang kompleks. Ya. Yaitu kita pakai kartu yang lain dulu. Nggak ada di sini, ada di bapak-bapak itu, di mbak-mbak itu. Sudah disiapkan? Oke, nah itu dia, ya, gitu. Jadi, yang penting pokoknya itunya dipegang dulu ya, yang udah disepakati ya. Siapa yang HR manager, siapa yang IT manager, siapa yang training manager, siapa yang legal advisor, oke. Pemanasan, boleh aku ditunjukin kartunya yang timeline? Ya, bukan yang itu, yang ya. Nah, untuk pemanasan kita ambil kartu yang kayak gini ya. Kartu ini caranya gampang, kita bekerja sama menyusun. Ya, ambil dulu yang hitam, yang AI, kecelakaan AI gitu ya. Gitu. Ambil dulu ini untuk pemanasan dulu, jangan yang itu dulu. Oke, nah. Pertama, tugas Bapak Ibu adalah untuk menyusun berdasarkan timelinenya. Ya. Dibantu? Yang di sini nggak ada yang bantu nih. Nah, ya di sini. Oke? Sudah? Ini untuk pemanasan dulu ya. Oke, saya turun dah ya. Oke. Jadi yang ini, ya betul, bukan yang itu betul. Ya, ini pilih aja yang mana. Misalkan yang ini deh, yang hitam ya. Nah, ini gini. Nah, ini ada dibaca aja kejadiannya, ada macam-macam tuh. Tadi ada di videonya. Bapak Ibu tinggal ngurutin mana yang paling awal, mana yang paling belakangan. Gitu doang. Nggak boleh dibalik dulu ya. Jawabannya ada di baliknya. Gitu. Oke? Ya, ini latihan dulu ya. Nanti baru kita masuk ke yang ini tadi. Okay.
di atas. Nanti kita nyanyi-nyanyi bareng lagi bersama playlist kalian di atas ya, terima kasih. Karena saatnya ini saya ingin berbagi door prize dari Inixindo buat hadirin tamu undangan yang ada di sini. Boleh saya minta fishball-nya dan dibantu sama Pak Didi juga. Mungkin makannya biar lebih lezat lagi, saya kasih tahu bocoran apa sih hadiah dari door prize-nya. Ada smartwatch, ada handphone, dan juga ada earbuds. Kalau earbuds berarti Android ya. Bagaimana tim Inixindo? Oke, saya minta bantuan Pak Didi untuk mengobok-obok fishball itu. Ini kayaknya tangan-tangan yang beruntung nih. Baik, sebentar Pak Didi. Saya mau nanya, pada obokan pertama nih, apa hadiahnya? Pak Didi yang milih. Undian pertama apa? Baik, sini. Tolong kasih contekan. Aini. Oke, ini pengambilan pertama dari fishball-nya. Hadiahnya apa? Iya, untuk hadiah pertama itu ada handphone, yang kedua ada smartwatch, dan yang ketiga itu ada earbuds. Gitu. Iya, Bapak yang pertama mau ngambil apa nih Pak? Untuk, oke, yang earbuds dulu kali ya Pak? Oke, Oke, yang kertas yang ada di tangannya Pak Didi, hadiahnya adalah earbuds. Kita bacakan, siapakah yang beruntung? Tangan Pak Didi ini tangan-tangan keberuntungan. Jangan cepet-cepet Pak, biar penasaran. Ini cewek atau cowok ya? Perpaduan sih namanya ini. Depannya N. Nama kedua, nama tengahnya, nama terakhirnya D. Siapa? Dwi nama tengahnya. Dwi. Depannya lagi kasih bocoran, N. Panggilannya mungkin bisa do. Ayo, nan. Semoga masih ada di sini ya, sayang sekali loh. Nando Dwiyandi. Semangat Nando. Semangat dong, semangat mukanya Nando udah makan, udah dikasih makan, dikasih hadiah. Oh belum selesai, tapi kan dapat hadiah. Silakan berdiri dan silakan menerima hadiahnya. Hah? Satu-satu kali ya, nanti baru kita suruh ke pinggir dulu. Nando Dwiyandi. Terima kasih Pak Nando, foto dulu. Dan pengambilan kedua. Dan ini adalah smartwatch. Ini smartwatch Android atau Android ya? Android ya. Boleh Pak Didi dibuka. N lagi. N itu emang nama-nama ya penuh dengan keberuntungan ya. Kayak contohnya Noni, Elsa, Nando, ya kan, Nina Bobo, ya kan. Nabila Maestri. Hihi. Ayo Nabila, kalau udah ada smartwatch-nya mungkin temennya minta traktir, dijual aja. Bagi-bagi uangnya. Boleh. Silakan. Foto bareng dulu ya. Maaf mengganggu makan siangnya. Dan yang ketiga. Aduh ini kayaknya R lagi deh nih. Ini R lagi deh nih. Bener. Mirip-mirip lah, deket-deketan lah. NM. Dan hadiahnya ini adalah handphone.
Android juga pastinya harus sepasang semuanya ya, smartwatch, earbuds. Ini kali ini hurufnya M. Mareta. Apa tuh? Maret, ini A. Hah? Hah? Ini apa tulisannya? Kok kayak tulisan Jepang ini? Langsung itu. Maret? Mareta. Mareta, ada yang namanya Mareta? Oh ya Mareta. Silakan itu saya mau nanya dong, ini nama kamu Mareta langsung. Hah? Mohon maaf ini yang nulis perwakilan Lampung. Mareta silakan. Soalnya di situ tulisannya Mareta langsung masuk. Gitu. Terima kasih Mas Mareta, silakan foto dulu. Om Ivik, boleh? Boleh foto bareng bersama pemenang door prize kita. Selamat bagi yang beruntung untuk siang hari ini. Terima kasih Pak Didi, Pak Ivik. Dengan berakhirnya pembagian door prize tadi, maka berakhirlah juga acara Empower in Harmony Orchestring Digital Competency for Future Challenges pada siang hari ini, dan juga acara ulang tahun ke-33 tahun dari Inixindo. Bagi yang masih mau menikmati makannya, masih bisa stay dan menikmati makan siangnya. Saya selaku MC pada siang hari ini, Noni Elsa, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi buat Anda yang telah menyempatkan waktu Anda untuk di acara ini. Dan saya mengucapkan salam sehat selalu untuk kita semua, semakin maju dalam teknologi. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu. Gimana nih Bu kesan dan pesannya nih selama acara tadi? Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun pada Inixindo yang ke-33, ternyata sudah sangat-sangat lama ya, dan acara ini sangat bagus. Acara hari ini seru banget, acaranya dikemas dengan cara yang berbeda gitu ya. Tadi workshopnya selain menyampaikan materi terkait dengan AI, itu juga dikemas dengan simfoni ya, orkestra ya. Jadi ada musiknya, terus kemudian baru ada workshopnya. Kurang lebih menarik sih acaranya. Cukup mengesankan dan bagus kemasannya. Jadi dari gak cuman kita dengerin talk show doang, tapi juga ada hiburan musik. Kebetulan saya pernah bertemu sama Pak Didi, jadi amazed juga beliaunya bisa main alat musik ya, gitu. Makanya nanti tadi juga diedukasi juga kan sedikit, terus ada pengenalan tentang RBX juga. Jadi itu kayaknya bagus cara pengemasan untuk pembelajaran training yang sekarang ini kadang orang memang jenuh ya, hanya mendengarkan dan dapat tugas gitu. Tapi kalau kayak RBX tadi kan learning by doing juga ada gitu, kolaborasinya ada, dan istilahnya sama-sama saling tukar pikiran lah gitu. Ya, untuk acara ini bagus banget ya, mungkin kita juga cukup terkesan dengan konsep tadi musikalisasi talk show gitu ya. Ini baru pertama kali juga nih ngeliat kayak gini gitu kan. Menginspirasi kita semua. Kita tahu AI, tetapi seperti yang tadi juga disampaikan oleh narasumber bahwa kita semua mungkin dengan AI ini masih agak awam gitu ya. Tapi mau nggak mau karena perkembangannya sudah pakai AI, dan yang dilakukan oleh Inixindo ini sangat-sangat bagus. Sehingga kita jadi lebih terpacu, mau tidak mau kita harus beradaptasi dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang memang semua sekarang sudah pakai AI. Terus juga bagaimana kita ngelihat AI itu bisa
menguntungkan dan merugikan. Contohnya tadi ada istilah diskriminasi AI itu kita juga, ternyata AI itu bisa mendiskriminasi kayak dalam ras dan semacamnya kayak gitu. Ternyata ini suatu insight yang bagus buat kita juga gitu. Jadi ini acara yang menurut kami menambah insight dan juga kita juga sekaligus seru juga itu buat bisa ikutin acara-acara ini seperti itu. Bagus sih kayak acaranya maksudnya tuh gak bikin boring. Kayak tadi kan pembicara, ada musik, jadi kan kita yang nonton pun gak kantuk gitu loh Mbak. Menyenangkan sih, gamesnya tuh bikin jadi lebih wawasannya lebih banyak. Sebelumnya terima kasih atas undangannya dan selamat ulang tahun ya yang ke-33 buat Inixindo. Untuk hari ini acaranya seru dan menambah wawasan kami tentang perkembangan AI khususnya di HR dan di terakhir tadi ada permainan dan seru juga. Gimana nih harapan untuk Inixindo ke depannya? Oke, harapan Inixindo ya. Dulu saya pertama kali training di Inixindo itu 2008, Mbak. Dan lama banget, Mbak. Saya penempatan di kantor 2006, training mulai dari 2008. Sekarang saya melihat Inixindo tuh perubahannya bener-bener masif banget ya perubahannya ya. Dan ini juga nggak cuma di Jakarta ya Mbak ya, di Bandung ada, Surabaya ada gitu. Dan semoga harapan saya Inixindo kedepannya makin the best lah. Terima kasih. Bisa lebih memberikan pelatihan-pelatihan yang inovatif, yang jarang ada, yang bisa lebih lebih mengikuti lah gimana kemajuan informasi. Inixindo, makasih banyak ya udah ngundang dan semoga dunia per-IT-an Indonesia semakin melek ya. Khususnya tadi acara Inixindo tadi kan ngajak tuh biar literasi IT Indonesia, utamanya nih kayak kita nih dari sektor government ya, semoga bisa kolaborasi makin bagus juga ya, karena IT di dunia government itu sangat penting. Oke, harapannya Inixindo makin maju ke depannya. Oke, gitu aja. Jadi terima kasih Inixindo, kami udah diundang. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi untuk membangun pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di Indonesia ya, karena Kementerian Dalam Negeri itu seluruh Indonesia jangkauannya. Baik, terima kasih Ibu.